Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa zurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena rahmat Allah kita semua masih diberikan waktu, masih diberikan hidayah untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, anak-anak semua, insyaallah pada hari ini ya kita akan melanjutkan pertemuan kita pada pelajaran PKN ya. Baik, kita langsung saja ya. Kita hari ini pelajarannya tetap masih di bab 1. Insyaallah akan kita selesaikan hari ini. Nah, selanjutnya adalah pembahasannya tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia karena sebagai berikut ya. Yang pertama, kenapa Pancasila itu bisa menjadi dasar negara dan pandangan hidup, yaitu Pancasila ini memiliki peluang menampung keadaan pluralistik yang dialami oleh bangsa Indonesia. Pluralistik itu dari kata plural yang artinya beraneka ragam. Nah, beraneka ragamnya apa? Kita tahu di Indonesia itu berbagai macam suku ya, kemudian agama. Nah, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam ya. Tentu adatnya berbeda, budayanya berbeda. Nah, seperti itu. Dan juga di Indonesia tidak hanya orang asli Indonesia, tapi ada orang dari negara lain yang kemudian dia tinggal menetap di Indonesia, mungkin karena dia menikah dengan orang Indonesia atau dia bekerjanya di Indonesia. Nah, itulah yang disebut dengan keadaan yang plural tadi. Nah, maka dari itu kita kalau melihat di dalam lambang burung Garuda itu kan yang di kakinya burung Garuda yang dia pegang ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, maksudnya adalah di dalam perbedaan itu ya yang banyak tadi itu jangan sampai membuat kita itu berselisih, tetapi kita harus hidup berdampingan, kita mengerti satu sama lain ya, menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain, begitu. Kemudian yang kedua, Pancasila ini memberikan jaminan terrealisasinya kehidupan yang pluralistik dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan, disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya. Ya, jadi dengan adanya Pancasila ini ya itu tadi kehidupan berbangsa, bernegara dengan banyaknya perbedaan tadi itu bisa hidup rukun, hidup damai ya, seperti itu. Walaupun memang terkadang kita melihat ada ya terjadi sedikit gesekan antar suku misalnya, tetapi ini adalah sebetulnya hal yang salah dan tidak boleh dilakukan, karena seperti apapun sukunya, seperti apapun budayanya ya, selama itu baik seperti itu, maka kita harus menghormatinya, kita harus menghargai budaya orang-orang itu ya. Seperti misalnya orang Banjar punya budaya apa, maka yang kita mungkin orang Jawa misalnya gitu ya, tinggal di dekat daerah orang-orang Banjar, maka kita harus menghormati ya budaya orang-orang Banjar. Jangan sampai apa sih orang Banjar itu budayanya begini. Atau misal ada teman kita yang asalnya dari daerah timur sana gitu ya, bahasanya berbeda, baru kemudian misal warna kulitnya berbeda dengan kita, kemudian karena perbedaan itu kita mengolok-olok, ih kamu kok bahasanya aneh,
kamu kok kulitnya hitam seperti itu. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh dilakukan karena ingat anak-anak semua, Allah telah menciptakan manusia itu di dalam perbedaan. Nah, di dalam bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya. Yang beda warna kulitnya seperti itu. Agar apa kata Allah? Agar kita itu saling mengenal satu sama lain. Jadi bukan saling mengejek satu sama lain. Karena perbedaan itu adalah Allah yang menciptakan. Ketika kita menghina, mengolok-olok perbedaan yang ada pada diri manusia, ya, teman kita, maka itu sama dengan kita mengolok-olok apa yang Allah ciptakan. Karena kita itu adalah makhluk yang sudah Allah ciptakan. Nah, tidak ada yang mau gitu ya lahir, ketika lahir ditanya, kamu mau lahir dari suku apa? Suku Bugis, suku Banjar, suku Jawa, suku Padang, suku Aceh? Nggak ada ya. Nggak pernah Allah nanya kamu mau lahir dari suku apa. Nggak pernah Allah nanya kamu mau lahir di pulau apa ya. Nggak pernah juga Allah nanya kamu mau lahir warna kulitnya mau apa, mau putih, mau hitam ya, mau kulit langsat, kulit durian gitu ya. Nggak mungkin gitu, tidak ada. Nah, tidak ada yang mau seperti itu ya, karena itu semua adalah takdirnya Allah. Maka takdirnya Allah itu kita terima. Nah, dan kita tidak boleh mengolok-olok itu semua. Seperti itu, sama saja sekali lagi kalau kita mengolok-olok apa yang ada pada diri orang lain ya, apalagi terkait tubuhnya misalnya, warna kulitnya seperti itu, maka sama saja kita mengolok-olok ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini dilarang ya. Semoga tidak ada anak-anak MTS Muhammadiyah 1 yang melakukan hal seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, Pancasila ini memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri atas ribuan pulau. Nah, jadi Pancasila itu seperti itu ya. Jadi tidak diinginkan adanya perpecahan seperti itu. Harus saling membela negaranya, menjaga negaranya. Nah, jangan sampai karena perbedaan ya akhirnya perang seperti itu, maka akhirnya tidak akan terjadi kesatuan dan persatuan. Kemudian Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa seperti itu. Nah, selanjutnya Pancasila ini juga menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, lalu terkait nilai-nilainya ya, tentang nilai ketuhanan dan ketakwaan, maksudnya apa ya? Maksudnya itu adalah nilai ketuhanan ini mengandung arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nah, ya, kita sebagai orang Muslim, maka tentu dalam Pancasila itu jelas pasal sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bagi kita yang Esa itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Qul huwallahu ahad. Sesungguhnya Allah itu Esa. Nah, maka dari itu semua warga Indonesia ya itu wajib untuk bertuhan yang Esa. Ya, bertuhan. Kalau kita sebagai umat muslim, maka Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan agama yang lain ya? Ya, dia menjalankan kewajibannya. Ya, dia menjalankan perintah dari agama mereka gitu ya. Yang penting kita lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya kita tidak boleh mencampuri agama orang lain gitu ya, mengatur agama orang lain. Kita cukup menghormati apa yang mereka lakukan. Nah, kita tidak boleh mengolok-olok Tuhan mereka. Karena apa? Ya, ini Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, jangan pernah kita mengolok-olok sesembahan dari agama lain. Karena apa kata Allah? Karena nanti mereka itu akan mengolok-olok Allah sampai melampaui batas. Nah, maka dari itu ya anak-anak semua,
tauhidnya harus kuat ya. Artinya kita tidak mengakui Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid kita. Nah, jadi agama Kristen Tuhannya benar, menurut kita Tuhannya salah. Agama Buddha apakah Tuhannya benar? Menurut agama-agama kita dalam Islam tauhid kita jelas, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada yang menciptakan alam semesta ini yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengakuin ada yang lain, maka itu sama saja kita melakukan perbuatan syirik. Artinya ya, kita mengakui ada yang lain yang lebih hebat daripada Allah. Nah, padahal sudah jelas Allah itulah yang maha segalanya. Maka dari itu ya tauhid kita harus kuat. Nah, selama umat beragama lain itu tidak mencampuri urusan agama kita, urusan syariat kita, akidah kita, maka kita tidak perlu juga mencampuri urusan mereka, tidak perlu kita menghina-hina mereka ya, seperti itu. Nah, kalau kita hidup berdampingan dalam artian bermuamalah seperti itu ya, berbuat baik kepada mereka, maka di dalam Al-Qur'an pun Allah sudah mengatakan kita wajib untuk melakukan hal itu. Nabi Muhammad SAW pun juga seperti itu. Ya, hidup rukun dan damai. Nah, dalam setiap antar umat beragama. Makanya kan ada Piagam Madinah. Piagam Madinah itu isinya apa? Yaitu agar umat beragama yang lain ya, Yahudi, Nasrani itu bisa berdampingan bersama-sama hidupnya dengan umat Islam, tetapi dalam ya batas yang sifatnya adalah hubungan antar manusia, atau dalam Islam disebut dengan muamalah. Seperti itu. Ya. Kemudian kita tidak memaksakan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi cukup ya di dalam agama kita saja. Jadi kita nggak perlu ngomong ke mereka, Tuhanmu itu salah, ya, Yesus itu bukan Tuhan misalnya. Kita nggak perlu ngomong kepada mereka. Ya, itu kita namanya memaksakannya. Cukup itu di dalam agama kita saja, seperti itu. Dalam agama kita jelas bahwa Tuhan itu bukan Yesus, ya. Karena apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Kafirlah bagi orang-orang yang mengatakan Tuhan itu bagian dari yang tiga. Nah, karena kan agama Nasrani Tuhannya itu ada tiga ya, bagian dari tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, ada Tuhan Anak, seperti itu. Nah, kalau di dalam agama Islam mengakui hal seperti itu adalah kafir, ya. Itu nggak boleh, anak-anak semua. Termasuk ketika misalnya perayaan hari besar umat beragama lain, kita tidak perlu untuk mengucapkannya. Misal umat Nasrani 25 Desember hari Natal gitu ya. Kita kalau punya teman non muslim, kita nggak perlu selamat Natal ya, nggak perlu. Toh kalau kita nggak mengucapkan selamat Natal kepada mereka, nggak ada hubungannya juga ya. Kemudian Natalnya kalau kita nggak ucapin ya tetap jalan juga Natalnya. Jadi kita nggak perlu ngucapin selamat Natal. Karena apa, anak-anak semua? Itu berkaitan dengan akidah kita. Sebab ketika kita mengucapkan selamat Natal, maka sama saja dengan kita mengakui, yang pertama adalah kita mengakui Yesus itu Nabi Isa alaihissalam. Karena dalam agama kita jelas Yesus itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi orang yang dibuat mirip serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, sedangkan Nabi Isa itu diangkat ya ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti Nabi Isa akan turun kembali ke bumi ya pada saat menjelang hari kiamat untuk memberikan penjelasan kepada umat Nasrani bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah salah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengucapkan selamat Natal, itu sama dengan kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan, ya. Padahal jelas Yesus itu bukan Tuhan. Dia manusia.
Dan yang ketiga, ya, sama saja kita mengakui bahwa, ya, agama Nasrani itu benar. Nah, maka itu yang berbahaya anak-anak semua. Kenapa tidak boleh kita mengucapkan selamat kepada hari besar umat agama lain? Nggak perlu, ya, cukup kita menghormati saja, seperti itu. Tidak menjalankan, tidak juga mengucapkan. Nah, yang ketiga adalah memberikan kebebasan dan juga kesempatan dalam beribadah sesuai agama mereka, ya. Itu yang namanya lakum dinukum waliyadin. Ya, bukan kita ngikutin apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rayakan. Nggak perlu. Itu bukan lakum dinukum waliyadin namanya. Seperti itu. Dan tidak, ya, kalau dalam bergaul kita tidak boleh membeda-bedakan agama atau kepercayaan, seperti itu. Dan kedua adalah sikap percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Ini tauhid kita, ya. Lalu nilai kemanusiaan, keberadaban dan kesetaraan, ya. Nilai-nilai ini mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Contohnya seperti apa? Kita mengakui persamaan derajat antara sesama manusia. Karena kalau dalam Al-Quran jelas semua yang ada di hadapan Allah itu sama manusianya. Mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia anggota DPR, di hadapan Allah semua kita itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kedua adalah senang melakukan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, saling tolong menolong, ya, contohnya kalau ada bencana. Ketiga, memiliki sikap dan perilaku berani dalam membela kebenaran dan keadilan. Keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan kelima adalah kita senantiasa menghormati orang lain. Dan keenam, kita tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain. Diskriminatif itu artinya kita membedakan, kemudian kita menindas, lalu kita mengolok-ngolok, ya, itu tidak boleh untuk dilakukan. Nah, ini contohnya. Baru nilai persatuan dan kesatuan, ya. Nah, ini saya rasa anak-anak sudah tahu semua, ya, seperti apa itu. Nah, ini tadi, ya, menggambarkan beraneka ragam pokoknya, ya. Kita harus hidup berdampingan, rukun, damai, seperti itu. Lalu kemudian kerakyatan, kebijaksanaan dan mufakat, ya, artinya menjalankan demokrasi dengan baik, ya. Setiap keputusan itu harus diambil dengan cara musyawarah, ya, dengan bijak. Nggak boleh berdasarkan golongan, berdasarkan uangnya, itu nggak boleh. Nah, ya. Dan nanti ketika sudah 17 tahun, maka anak-anak semua wajib, ya, untuk mengikuti pemilu. Karena setiap suara dari kita itu menentukan siapa pemimpin bangsa Indonesia ke depannya. Bangsa Indonesia akan mau dibawa kemana, ya tergantung dari rakyatnya juga ketika dia memilih pemimpin. Kalau dia memilihnya orang yang tidak baik, ya jadinya Indonesia tidak baik. Kalau milihnya orang yang baik, maka Indonesia juga akan menjadi baik. Ya, baik yang pertama adalah kita lihat baik dia dalam menjalankan agamanya. Itu yang kita lihat dari orang dulu. Kalau dia sudah baik menjalankan agamanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia akan menjalankan tugasnya, amanahnya itu dengan baik dan benar. Karena dia tahu setiap hal yang dia lakukan, ya, selama dia memimpin, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia takut ketika dia ngelihat uang banyak pengen korupsi, bahaya, nanti aku ditanyain Allah itu uangnya kemana. Ya, karena dia sangat beriman, bertakwa kepada Allah, dia tidak akan melakukan hal-hal yang buruk, tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan banyak orang. Dia pasti akan melakukan perbuatan yang baik, memimpin negara ini dengan baik, seperti itu, ya. Dan terakhir adalah nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Nah,
nilai keadilan ini ya itu tadi ya, kita harus adil. Nah, ini itu kondisi yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajiban serta harkat dan martabatnya secara proporsional. Proporsional ini adalah sesuai, seperti itu ya. Kemudian diselaraskan dengan peran, fungsi dan kedudukannya. Sementara itu, kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntunan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah, sehingga terwujud rasa puas diri, tentram, damai, bahagia. Nah, contohnya ya kita senantiasa untuk bekerja keras. Kedua, kita berperilaku adil terhadap sesama. Kita hidup sederhana gitu ya. Nah, sederhana itu maksudnya ya kita belanjanya apa yang mau kita beli itu ya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan nafsu. Baru mengembangkan budaya menabung, memiliki sikap menghargai karya orang lain ya, bermanfaat. Tentunya tidak memeras orang lain ya, nggak boleh bajak-bajak temennya kalau di sekolahan. Nah, selalu membantu orang lain. Kalau ada temannya yang susah, maka kita bantu ya, karena di dalam satu riwayat hadis yang Rasulullah Shallallahu sampaikan ya, semua hal sedekah itu ya, apabila misal kita menolong orang lain untuk naik ke atas kendaraannya ya, kemudian kita mengangkatkan barang ke atas kendaraannya, itu sama dengan sedekah. Ketika kita berkata-kata yang baik itu sama dengan sedekah. Ketika kita menyingkirkan ya halangan dari jalanan, misal sampah atau kayu, duri, paku, kita menyingkirkan itu, maka itu sama dengan sedekah. Seperti itu ya. Jadi menolong orang itu juga sedekah, berbuat baik itu adalah sedekah. Nah, menyingkirkan apa yang ada di jalanan ya yang mengganggu itu juga sama dengan sedekah. Berkata yang baik itu juga sedekah. Senyum juga sedekah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu ya anak-anak semua pertemuan pada hari ini ya. Silahkan untuk bagian D ini, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Bapak rasa kalian sudah mengerti ya seperti apa. Yang kurang lebih sama seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya. Nah, untuk minggu depan kita akan mengerjakan tugas pilihan ganda yang ada di buku. Ya, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan ya, selalu beribadah, jangan lupa. Nah, semoga kita bisa segera bertemu dalam pembelajaran offline. Bapak akhiri, bila fisabilil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallahi wa fatun qarib. Nun wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.